saya Berliana Permatasari, NPM 201063104067. Saya dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Karawang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pembentukan karakter sejak usia dini. Sasaran kali ini untuk para ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sedari kecil agar terbiasa kelak saat dewasa, mengajarkan cara berekspresi dalam melakukan berbagai hal, serta menciptakan rasa percaya diri. Seperti yang sering kita dengar bahwa attitude itu yang nomor 1. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berkenan untuk hadir di sini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Suminar MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Berliana Permatasari memaparkan materi mengenai pembentukan karakter sejak usia dini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pada next slide. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, pengertian karakter, dan yang kedua, langkah dalam membentuk karakter anak. Ada yang tahu nggak sih apa karakter itu? Nah, di sini saya akan membahasnya. Ada beberapa pengertian nih dari para ahli. Di antaranya, yang pertama, dari buku 3 Orang Tua Hebat. Karakter merupakan karakteristik seseorang, sejumlah kualitas seseorang yang terdiri dari 3 bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan, perasaan, dan perilaku bermoral. Artinya, manusia yang berkarakter adalah individu yang mengetahui, mencintai, serta melakukan kebaikan. Karakter disebut juga sebagai tindakan moral yang berupa kompetensi, niat kebaikan, dan kebiasaan yang dilakukan seseorang. Dengan demikian, karakter merupakan watak atau tabiat seseorang yang dimiliki sejak lahir dan merupakan sesuatu yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang kedua, ada menurut Kemendikbud. Pengertian karakter merupakan bentuk cara berpikir serta berperilaku seseorang yang nantinya akan menjadi ciri khasnya. Yang ketiga, menurut Borba, karakter adalah kecerdasan moral yang terkandung dalam 7 nilai moral, yaitu empati, tata hati, kontrol diri, penghargaan, kebaikan, toleransi, dan kejujuran. Ketujuh nilai tersebut menunjukkan kualitas yang baik bagi semua manusia. Manusia yang mempunyai rasa kehormatan diri, sadar, dan tahu dan merasa bahwa setiap tindakannya akan mencemarkan namanya kalau tindakannya tidak baik. Yang keempat, ada menurut KBBI. Pengertian karakter dapat diistilahkan sebagai sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, atau akhlak yang dimiliki seseorang yang nantinya akan membedakan seseorang tersebut dengan orang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan, menurut saya, karakter adalah perilaku atau sifat seseorang yang ada dalam dirinya dan menjadikannya sebagai ciri untuk pengenalan diri seseorang tersebut. Muncul lagi nih pertanyaan, kenapa sih karakter itu harus dibentuk sejak usia dini? Karakter perlu dibentuk sejak dini karena usia dini merupakan masa-masa kritis yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang di masa yang akan datang. Pada masa tersebut merupakan tahap awal kehidupan seseorang dan merupakan
masa yang sangat penting untuk meletakkan dasar-dasar kepribadian seseorang. Oke, kita move pembahasan yang kedua, langkah dalam membentuk karakter anak. Pembentukan karakter anak sejak usia dini perlu dilakukan secara terus-menerus melalui tindakan dan perilaku yang baik. Langkah-langkah yang bisa dijadikan panutan atau contoh oleh keluarga atau orang tua dalam membentuk karakter anak sebagai berikut. Yang pertama, ada mengenali karakter anak. Misalkan nih, yang pertama anaknya itu punya rasa malu, terus penakut juga, suka nempel tuh sama orang tua. Kalau misalkan pulang sekolah, dia itu nungguin aja sendirian, gak mau tuh berbaur sama teman-temannya yang belum dijemput juga. Gak apa-apa, kita gak usah paksa dia buat berbaur dengan cara langsung, perlahan-lahan aja, tapi pasti. Terus yang kedua, misalkan kalau anaknya itu tipe yang pemarah, keras kepala gitu, sering nangis kalau misalkan gagal dalam melakukan suatu hal. Biarin aja dia bergaul sama teman-temannya, ya hitung-hitung biar dia juga belajar mengatur emosinya. Lama-lama dia juga akan terbiasa. Yang ketiga, misalkan kalau sifat anak ibu ini sensitif, ya pokoknya kayak suka marah-marah juga sih, marah-marah gak jelas, misalkan sensitif dalam hal apapun. Atau mungkin yang keempat juga anaknya itu yang selalu ceria, jadi pembawaannya itu nyenengin gitu, terus sering senyum. Nah pasti nih ibu-ibu yang punya anak kayak gini tuh pasti beruntung, anaknya itu kayak gemesin kan, suka senyum-senyum gitu. Misalnya yang kelima itu anaknya itu sifatnya aktif nih, dia itu nggak bisa diem lah, suka banget nih lari-lari nih sama teman-temannya, main, pokoknya aktif banget lah, intinya kayak gitu. Nah kira-kira anak ibu itu karakternya seperti apa? Nah di sini sebagai orang tua kita harus mengenali karakter anak kita itu kayak gimana sih. Tahap yang kedua adalah mengembangkan karakter anak. Nah, ada beberapa nih cara untuk mengembangkan karakter anak. Yang pertama, menjadi role model bagi si kecil. Orang tua dengan karakter atau sifat yang baik akan mengajarkan nilai dan norma yang baik juga kepada anak-anaknya. Berikan contoh nih karakter yang baik kepada si kecil melalui tingkah laku dan tindakan seorang ibu. Kalau misalkan ibunya jujur dan dapat dipercaya, ya si kecil juga pasti akan meniru itu. Apalagi kalau ia merasa bahwa perilaku tersebut membawa kebahagiaan, kepuasan, dan kedamaian di dalam keluarga. Lalu yang kedua, memanfaatkan momen tertentu untuk membangun karakter anak. Ketika si kecil berbuat salah atau melanggar suatu aturan di rumah, maka si kecil itu harus mengetahuinya. Bunda harus menjadikan aturan yang telah dilanggar oleh si kecil tadi menjadi cara mendisiplinkan anak dan menjadi suatu cara untuk membentuk karakter anak. Kasih tahu kepada si kecil apa kesalahan dan di mana, dan kemudian tunjukkan hal yang benar. Bisa kan si kecil untuk mengidentifikasi hal yang salah dan benar? Pastikan mereka memahami konsekuensi atas setiap perilakunya. Lalu yang ketiga, berikan kesempatan untuk berlatih. Anak-anak harus memperhatikan apa yang mereka pelajari sebelum hal itu menjadi kebiasaannya. Ini juga berlaku saat membangun karakter. Si kecil bisa belajar dari teori, tapi ia juga membutuhkan pengalaman langsung untuk mengetahui arti sebenarnya dari karakter. Ketika si kecil memiliki kesempatan untuk membuat keputusan, misalnya harus memilih salah satu teman. Nah, bantu dia untuk mengambil tindakan yang positif. Yang ketiga,
mengamati karakter anak. Nah, seorang ibu harus bisa mengamati karakter anaknya. Misalkan lagi di rumah nih, perhatikan aja anaknya itu perilakunya itu kayak gimana, gerak-geriknya itu kayak gimana. Terus kalau lagi di luar juga lagi main sama teman-temannya, perhatikan anaknya itu misalkan ya baik, terus gampang berbaur juga sama teman-temannya. Ya alhamdulillah dong, berarti anaknya itu sudah mempunyai karakter yang baik. Tapi kalau misalkan anaknya itu melakukan kesalahan, ya sebagai orang tua harus bisa membenarkan dong. Nah, jadi ibu-ibu harus pandai mengamati karakter anaknya, oke? Yang keempat, pembiasaan dalam kehidupan. Seperti yang tadi dalam mengembangkan karakter anak, kalau ibunya baik, anaknya juga pasti baik. Nah, di situ seorang ibu harus bisa membiasakan perilaku baik itu kepada anak-anaknya. Sifat-sifat positif harus dia tularkan kepada anak-anaknya biar jadi kebiasaan dan menjadi karakter bagi dirinya. Kayak sering bersih-bersih, terus bercocok tanam, itu juga bagus. Yang kelima, penguatan karakter anak. Dalam penguatan karakter anak, seorang ibu bisa membiarkan anaknya bermain, terus juga ibu juga bisa bersikap lembut terhadap kekurangan mereka. Kalau misalkan mereka melakukan kesalahan, jangan dimarahi. Itu akan menjadi sifat anak itu langsung down, dia langsung nangis tuh, itu nggak akan baik. Nah, ibu itu harus bisa jadi pendengar yang baik untuk anaknya. Dan ingat, jangan bandingkan anak dengan anak yang lainnya. Itu juga bisa membuat anak itu jadi minder, gak percaya diri, dan disitu kan jadi pembentukan karakter itu jadi kacau, jadi gak ada penguatannya. Yang keenam, catatan aktivitas anak sehari-hari. Nah, seorang ibu itu harus tahu aktivitas anaknya itu sehari-hari itu kayak gimana. Nah, perharinya itu ibu itu harus inget nih, oh hari ini anak saya melakukan apa, kegiatannya apa aja, kemarin kayak gimana, kayak gitu. Terus nanti bisa jadi evaluasi dong untuk kedepannya. Kalau misalkan hari ini anaknya melakukan kesalahan, berarti besoknya harus diperbaiki dan jangan sampai kesalahan itu terulang. Nah, sekian untuk pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.